Nah, oleh karena itu, ayo, gimana caranya khusyuk? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, kita itu harus makanannya halal. Jangan syubhat, apalagi haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat, usahakan kita itu faham dengan apa yang kita lakukan. Faham dengan apa yang kita baca. Berusaha mengartikan. Jadi oleh karenanya harus kita tahu artinya. Jadi artinya Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Inni wajjahtu wajhi alladzi fatara samawati wal arda. Terus apa? Ini semua yang kita katakan di dalam sholat kita itu berusaha untuk maknai, memahami maknanya. Supaya apa? Ketika pikiran kita tergunakan sibuk untuk berusaha mencerna makna yang kita baca, maka kesibukan itu menjadi sebab setan gak bisa masuk. Sebagaimana kita Imam Hasan Basri, bukankah maling itu datang ke rumah yang kosong? Begitu pula ketika hati kita kosong, maka setan itu akan masuk dalam salat kita. Supaya tidak kosong bagaimana? Isilah dengan kita itu berusaha untuk memaknai apa yang kita baca. Jangan sampai dalam salat kita itu kosong. Jadi semua kita sudah selesai baca Fatihah, sudah selesai baca salat, tapi imamnya belum berukuk, baca lagi. Zikir, doa, sholawat kepada Nabi atau apa saja. Tapi usahakan diartikan. Maknanya itu dihayati supaya apa? Nggak ada kesempatan untuk masuk. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau sholatnya itu khusyuk, maka hendaknya sholat di tempat-tempat yang sekiranya kita tidak ada pikiran. Jadi misalnya apa? Sholat di tengah jalan, makruh kan hukumnya? Nah, karena apa? Selalu jadi bingung nanti kok ada yang jalan kayak gimana. Sholat menghadap kepada jalan. Nanti setiap orang yang jalan kelihatan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi khusyuk kita. Sholat ketika kita kebelet makan, minum, ataupun kebelet buang hajat, nah itu juga akan mempengaruhi khusyuk kita. Nah, oleh karenanya jadi harus tenang, cari tempat yang paling tenang. Di mana itu? Di masjid. Itu paling afdol. Lalu kemudian sholat di tengah-tengah rumah kita yang nggak ada ketahuan. Oleh karenanya sholat malam itu adalah sholat yang terbaik karena pada saat itu kita bisa khusyuk kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, supaya kita mendapatkan sholat khusyuk itu, perbaiki wudunya. Al-wudu'u miftahus sholat. Wudu itu at-tuhur itu miftahus sholat, kuncinya sholat. Kalau semua sempurna, sempurna itu apa? Wudunya itu sempurna dengan sunnah-sunnahnya. Jadi laksanakan doa-doanya, semuanya diajarkan Nabi itu laksanakan. Insya Allah kita mudah dapat khusyuk dalam sholat kita. Dan yang kelima, yang terakhir, supaya kita mendapatkan sholat yang khusyuk, maka hendaknya kita memohon kepada Allah supaya dilindungi daripada setan yang membuat kita tidak khusyuk. Setan itu namanya khanzab. Jadi setannya namanya khanzab. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minasyaiton khanzab. Aku berlindung kepada Allah dari setan khanzab ini. Nah, nanti kalau seumpama kita sholat dan kita meminta sudah kepada Allah Ta'ala, insya Allah kita sholat dalam keadaan khusyuk. Habis sholat khusyuk, insya Allah yang namanya rezeki kita dimudahkan. Kenapa? Karena sholat itu sebab utama diampunkan dosa-dosa kita, dijauhkan dan dihindarkan daripada segala macam keapesan.